Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rick Channel. Itu channel inspiratif, edukatif, dan sedikit bermanfaat. Oke teman-teman, di sini aku akan membahas sedikit terkait Pak Anies dan Pak Prabowo gitu teman-teman. Karena mereka berdua disukan oleh publik gitu ya, bahwa Pak Anies ini berkhianat kepada Pak Prabowo. Yang dimana sebelumnya Pak Anies pernah berstatement atau berpendapat gitu ya, bahwa beliau itu tidak akan mengkhianati Pak Prabowo. Oke teman-teman, kemudian kita mungkin bisa flashback gitu ya ke tahun 2018, yaitu sebelum Pilpres 2019, bahwa Pak Anies pernah bilang kepada publik, kepada Pak Prabowo dalam satu forum waktu itu, bahwa beliau itu tidak akan mengkhianati beliau dan beliau akan bersama Pak Prabowo gitu ya, Pak Aniesnya. Kemudian ketika Pilpres 2024 ini banyak masyarakat Indonesia, terutama para pendukung Pak Prabowo, yaitu mengatakan bahwa Pak Anies ini mengkhianati janjinya, yaitu akan bersama Pak Prabowo, akan setia kepada Pak Prabowo. Ya, kemudian kita mungkin bisa flashback ke belakang pada tahun 2018 itu Pak Anies sendiri, waktu ada Pilpres 2019, Pak Anies sendiri itu dicalonkan sebagai presiden gitu ya, oleh beberapa partai, salah satunya itu partai PKS. Akan tetapi Pak Anies di sini tidak mau ya gitu untuk mencalon menjadi presiden, dan Pak Prabowo juga waktu itu ingin meminang Pak Anies untuk menjadi wakilnya. Akan tetapi beliau tidak mau gitu ya, karena beliau ingin fokus pada tujuannya seperti itu. Kemudian pada tahun tersebut, ketika beliau ingin menjadi gubernur DKI Jakarta, dan di situ ada Pak Prabowo ya di belakang untuk membantu beliau, terutama waktu itu beliau sampai Pak Prabowo ini menggadaikan tanahnya untuk perjuangan Pak Anies menjadi gubernur DKI Jakarta. Ya, terlepas dari semua itu terjadi pada tahun 2018 ya teman-teman, untuk memasuki tahun 2019 pada Capres itu ya. Kemudian dari Pak Anies sendiri, beliau mengatakan hal tersebut, bahwa beliau itu tidak akan bersaing, akan selalu bersama Pak Prabowo itu pada tahun 2018. Bukan berarti Pak Anies itu sendiri, ya bukan berarti Pak Anies itu tidak bisa mencalonkan diri sebagai presiden di periode selanjutnya, karena hal tersebut terjadi atau statement itu terjadi pada tahun 2018, yang dimana yang menandakan bahwa beliau itu tidak mengikuti, yang menandakan bahwa beliau itu tidak ikut menjadi calon presiden dan terus bersama Pak Prabowo itu pada tahun 2019, dan ini sudah masuk ke 2024, yang dimana kita akan memilih eh, presiden kembali, dan beliau Pak Anies sendiri itu mencalonkan diri. Yang perlu digarisbawahi bahwa statement Pak Anies ini itu terjadi pada tahun 2018, yaitu yang dimana beliau itu mengisyaratkan kepada Pak Prabowo akan selalu bersama pada tahun 2019 tersebut, yaitu pada tahun pemilu, yaitu pemilihan umum pada tahun 2008. Hal ini mengisyaratkan bahwa Pak Anies akan selalu bersama Pak Prabowo pada pemilu 2019. Yang teman-teman perlu garis bawahi juga, bukan berarti Pak Anies tidak bisa ikut mencalonkan menjadi presiden, karena kita adalah negara demokrasi. Karena itu adalah kejadian masa lalu di tahun 2018, yaitu Pak Anies menghormati Pak Prabowo agar beliau tidak menjadi kontestan gitu ya, kontestan dalam pemilihan 2019 yang lalu. Untuk video selengkapnya mungkin bisa teman-teman lihat di dokumenter atau video Pak Anies 2019 di kumparan berikut. Pak Prabowo, I will not intercept on your candidacy. Saya tidak akan
memotong proses pencalonan Pak Prabowo dan proses kampanye Pak Prabowo. Dan komitmen itu saya pegang. Siapapun yang bertemu dengan saya, mendiskusikan soal ini, selalu saya katakan bahwa saya memiliki komitmen dengan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu kecuali saya dan Pak Prabowo. Mas, statement itu kemudian disebutkan itu Anda mengkhianati Pak Prabowo, karena tadi Anda menyebutkan selama Pak Prabowo ada dalam pencalonan, kurang lebih gitu Anda tidak akan intercept. Nah, apa yang saya sampaikan pada saat itu tahun 2019. 18. Ya. Oh, 18, maaf, tahun 2018. Nah, pada saat itu saya belum bertugas 1 tahun di Jakarta. Jadi, tadi saya menyebutnya selesai pilpres. Sebetulnya maksudnya selesai pilkada. Selesai pilkada, saya sampaikan Pak Prabowo bahwa saya akan fokus di Jakarta 5 tahun. Jadi, ketika setahun kemudian saya diundang menjadi cawapres, diundang menjadi capres, saya berkatakan tidak. Ketika jadi cawapres, saya bilang sama Pak Prabowo bahwa saya berjanji 5 tahun di Jakarta. Dan Pak Prabowo mengatakan itu. Jawaban saya itu sama Pak Prabowo dikatakan kalau tidak salah pada saat beliau mau mencalonkan.